Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Harian Toraya. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang mensukacitakan bagi kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita siapkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 11 sampai 17. Sebelum kita baca dan renungkan firman, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami naikkan padamu pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau memberikan lembaran baru lagi bagi kami hari ini. Semua karena Tuhan yang mengatur dan menuntun hidup kami. Kami sambut dengan sukacita lembaran baru hari ini, dan biarlah hidup kami memuliakan Allah. Kami akan mendengarkan sabdamu sebagai pedoman menjalani hidup hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Layakkan kami menikmati sabda Tuhan pagi hari ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu
tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuo lan pangrondongna puang matua. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Bahkan lupa bertanya dan meminta petunjuk Tuhan, sehingga kita mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari, dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam, dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahulinya karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar asing dan belum pernah dilaluinya. Di akhir pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kunci keberhasilan mereka adalah taat mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menaati firman tersebut. Untuk itu marilah kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda Tuhan pagi ini, menyadarkan kami dan mengingatkan kami betapa Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun. Terima kasih untuk setiap tuntunan-tuntunan Tuhan itu, dan kami percaya juga bahwa hari ini kami dituntun oleh Tuhan menjalaninya bahkan di masa-masa mendatang. Karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, jemaat Tangerang pada hari ini, lindungi dalam kasih-Mu saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain. Kami mendoakan mereka dalam setiap pekerjaan mereka hari ini, harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah anak-anak mereka. Biarlah dalam bingkai kasih-Mu, Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu boleh melakukan aktivitas dalam kehidupannya hari ini. Kami juga bersyukur dan bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami hari ini yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia kelahiran, sukacita pertambahan usia pernikahan, dan sukacita menerima dan menikmati berkat-berkat baru. Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan kiranya hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang menghadapi kesulitan, tantangan, dan juga tekanan-tekanan dan kegelisahan, Tuhan menopang mereka. Kami bersatu hati untuk terus mendoakan pemerintah kami dalam menyelesaikan, dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Bahkan semua pemimpin-pemimpin di dunia ini bersatu hati untuk memutus rantai wabah COVID-19. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, di rumah oleh karena wabah ini. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Para medis yang merawat mereka, Tuhan berkati, berikan kesehatan. Para medis, dokter, tenaga kesehatan. Kami mendoakan semua yang melibatkan diri di dalam menangani wabah COVID-19 ini menjadi bagian terdepan untuk mengatasi.
bahkan kami semua warga masyarakat tetap mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah dan melaksanakan setiap hal dari rumah. Bapa di dalam sorga, peliharakanlah kehidupan kami hari ini. Biarlah hidup kami hari ini memuliakan Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, godaan-godaan, dan kuasa kegelapan. Dan sungguh-sungguh kami menikmati tuntunan kasih Tuhan yang ajaib. Inilah doa dan syukur kami Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.